وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب عالم الغيب والشهادة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو إمام المتقين صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه الذين هم نجوم الهداية. Ya, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Kaifa Takun Miftahan lil Khair. Namun sebelumnya ikhwan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia adalah Alam al-Ghuyub, yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib bagi kita ataupun bagi seluruh makhluk. Ya, kita tidak tahu siapa-siapa di antara kita yang menjadi kunci kebaikan, dan itu diserahkan ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dibebani untuk mengamalkan beberapa poin agar kita bisa menjadi seorang miftah lil khair, kunci kebaikan, dan memohon kepada Allah taala agar menjadi kunci kebaikan. Beberapa poin sudah kita sebutkan di serial kajian Kaifa Takun Miftahan lil Khair, dan kita di Al-Amr Ats-Tsamin, perkara yang ke-8 dari poin-poin bagaimana cara menjadi kunci kebaikan, yaitu ar-rifqu fil umuri wa ta'amulu ma'an nasi bimakarimil akhlaq. Ar-rifq ini adanya kelembutan dengan kebersamaan. Itu loh, rafiq. Kelembutan dengan kebersamaan dan keinginan kebaikan darinya. Ya. Jadi kalau misalnya lembut bersama tapi keinginannya ada keburukan, maka itu bukan rifq namanya. Itu ada maunya, itu jahat, malah licik namanya. Tapi rifq di sini yaitu kelembutan dengan kebersamaan yang diinginkan darinya kebaikan. Ya, dalam perkara-perkara. Wa ta'amulu ma'an nasi bimakarimil akhlaq, dan bermuamalah dengan manusia, pada manusia dengan kemuliaan akhlak. Ini di antara hal yang membuat kita bisa menjadi kunci kebaikan, menjadi kunci hidayah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, minal umuri allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair ar-rifqu fil umuri wa ta'amulu ma'an nasi bimakarimil akhlaq. Di antara perkara yang bisa manusia itu dengannya menjadi kunci kebaikan, yaitu bersifat rifq dalam urusan-urusan dan bermuamalah dengan terhadap manusia dengan
kemuliaan akhlak. Fa inna hadza min a'zamir rawafidi li'an takuna miftahil khair. Hal ini yaitu akhlak mulia dan bersikap baik. Itu di antara hal sebaik-baik pengantar untuk kamu menjadi kunci kebaikan. Ya. Jadi seolah-olah ar-rifq fil umur dan makarim al-akhlaq ini seolah-olah dia itu seperti driver gitu loh. Dan kita ini bonceng. Jadi dialah yang mengarahkan kepada pintu kebaikan. Wathiq ayyuhal akh al-muwaffaq. Percayalah wahai saudara yang diberi taufik, anna sahibal akhlaqil fadhati wal muamalati sayyiati la yumkinu an yuftaha biha qulubun nas. La yumkinu an yuftaha biha qulubun nas. Afwan, an yaftaha biha quluban nas. Ini percaya bahwasanya pemilik akhlak yang keras, fadh, ya ghaliz, fadh, keras, wal muamalati sayyi'ah, dan pergaulan yang buruk, la yumkin an yaftaha biha quluban nas. Enggak mungkin bisa membuka dengan akhlak seperti itu dan muamalah jelek seperti itu hati-hati manusia. Enggak bakal bisa kebuka. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyhi sayyidi waladi Adam. Allah Ta'ala telah mengatakan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat dari Allah Ta'ala, engkau bisa bersikap layin. Ada mad namanya lin, mad lin gitu. Artinya apa? Lembut. Engkau bersikap lembut terhadap mereka. Ingat, lembut itu tidak mesti apa lumer, enggak mesti. Enggak mesti lembek gitu. Lembut itu lembut. Dia enggak mesti apa ya? Ya lemes gitu, enggak mesti. Lembut tapi tegas. Makanya bahasa Indonesia aku tuh kurang tepat kalau disebut lemah lembut. Lemah lembut itu lemahnya jangan, lembutnya iya. Ya, lemah lembut tuh jadi nggak ada power dalam nasihatnya. Misalnya ada bilang, Alwi, jangan buang sampah sembarangan. Ya, terus tetap buang sampah sembarangan. Alwi, jangan buang sampah sembarangan. Anda nggak sampai teriak, tapi di situ ada ketegasan. Ya, jadi ini apa namanya tadi lembut, lin, ya, bersikap layin. Walau kunta fadhan, kalau misalnya kamu fadh dan ghalidh, fadh yaitu meninggi, keras, ghalidhal qalbi, kalbunya itu keras gitu loh. Jadi ghalidh itu artinya keras, enggak enak ya. Kalau misalnya kamu bersikap keras dengan kalbu yang keras, lam faddu min haulik, maka mereka para audiens mad'u itu akan apa? Akan banjir di sekitarmu. Ya, lan faddu in faddu, yaitu mereka akan kabur-kaburan. Iya. Kalau misalnya di kajian ini Anda bilang misalnya, yang nggak bisa jawab diri, walaupun imam masjid misalnya. Habis itu ya diri, tapi habis itu nggak pernah lagi ikutan kajian. Ya. Atau lain dengan cara-cara, apakah itu fadhan ghalidhal qalb? Nah, itu disesuaikan konteks ya. Kalau memang dalam makom menuntut ilmu betul-betul disiplin, sudah kita katakan disiplin, maka maklum seperti itu. Ya, maklum. Kalau memang kita mau disiplin, semua harus tahu ini disiplin kajiannya.
terlambat sedikit disetrap misalnya. Maka maklum ini bukan fadhan ghalidhul qalb. Karena di madrasah seperti itu. Jangan kemudian nanti kalau misalnya ada wali murid telat bayar SPP. Bayar SPP Pak, fadhol Pak. Dituntut lagi sama pihak sekolah. Kemudian wali murid bilang, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa la kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kenapa kok saya dituntut mulu bayar SPP? Hah? Pakai dalil ini nanti dia. Kalau pihak sekolah terus-menerus keras seperti ini, siapa yang mau akan sekolah di tempat seperti ini? Kita dituntut untuk bayar SPP padahal tahu kita nggak ada duit, gitu kan ya? Nah ini salah pendalilan ini orang ini. Ini harusnya dia pakai dalil lil fuqara, tentang fuqara masakin. Nah itu baru cocok. Pakai dalil ini jangan. Karena apa? Karena ini hak, memang sudah peraturannya gitu. Ya, begitu. Begitu juga ketika misalnya pemerintah menghadapi teroris. Ya, kita kan sering dengar berita maksudnya polisi misalnya menangkap teroris ini dengan kasar gitu. Lah itu ada konteks tersendiri. Ya, pemerintah menghadapi begal atau polisi menghadapi begal. Apakah kemudian ketika datang begal, "Assalamualaikum akhi, Masya Allah, taqabbal minna wa minkum ya. Anda mau tahu nih tabayun nih, antum begal enggak?" gitu. Kemudian begal bilang, "Nah, ini baru sesuai dengan sunnah ini. Pertanyaan nih, makanya kita harus lemah lembut sebagai Rasulullah." Enggak bakal terjadi seperti itu. Nah, maka lihat konteks. Ya. Jadi ta'amul ma'an nas bimakarimil akhlaq di antara bentuknya adalah bersikap lin. Dan itu kita bisa bersikap lembut kepada manusia itu dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata memang kitanya yang bagus, tapi Allah yang memberikannya. Qala hafizallah wa an-nufusu tanfiru minal ghalidh, minasy syadid, minal anid, min sayyi'il akhlaq. Jiwa-jiwa itu akan berlarian dari hal yang keras, sama syadid, anid, keras dan akhlak yang buruk. Hatta walau kana alladhi yaquluhu lahum khaira, walaupun yang dia omongi itu baik. Iya. Yang dia omong itu benar gitu loh. Tapi kalau misalnya mungkin caranya yang kasar, mungkin orang kurang mau merespon atau kurang mau mengikuti. Fa inna ru'unata akhlaqihi wa su'a muamalatihi wa fadhadhata uslubihi tunaffirun nasa minhu. Karena busuknya akhlaknya, buruknya muamalahnya, dan kerasnya uslubnya itu membuat manusia lari darinya. Ya. Kalau di masjid ada anak kecil yang berisik. Ada 2 orang misalnya di satu masjid ya. Tuh anak dia terus yang berisik. Bapaknya diem aja. Berapa orang biasa di masjid Jawa? 2 itu kan? 2 anak ya. Misalnya. Lalu ada ikhwan yang kemudian menegur, anak tokek misalnya. Ya. Terus dia laporin ke bokapnya lagi, ke bapaknya. "Pak, kami dibilang anak toke, Pak." Gitu. Ya. Kira-kira bapaknya marah nggak? Apakah bapaknya akan bilang, "Kok dia tahu kalau bapaknya toke?" Nggak mungkin ngomong gitu kan? Pasti bakal marah bapaknya. Karena apa? Fadhadah uslub. Uslubnya keras, ya. Maka ini akan membuat orang berlarian darinya. Marah itu langsung datangin, "Siapa yang ngomong ke kamu?" Nah, DKM Pak. Wah, berantem dah tuh DKM. Ada yang seneng tuh kalau DKM berantem. Misalnya. Ya. Walihada yahtajul insanu liyakuna miftahan lil khair an yata'amala ma'an nasil mu'amalatal rafiqah. Jadi manusia apalagi dalam berdakwah butuh untuk menjadi miftah lil khair. Tapi dengan cara dia bermuamalah dulu dengan manusia dengan muamalah yang rafiqah. Tadi apa rafiqah? Lembut. Lembut dan apa?
ada niatan baik untuk kebaikan gitu loh. Ya, lembut dengan kebersamaan gitu loh. Wa an yukallimahum bil kalami thayyibil hadi, mengajak bicara orang-orang dengan kalimat yang baik dan teduh. Al kalamil ladzi fihi tawadhu', perkataan yang di dalamnya ada tawadhu', merasa rendah hati. Laisa fihi ta'ali, tidak ada di dalamnya sikap pengen meninggi, tinggi hati. Walaysa fihi tarafu'i, walaysa fihi tarafu'u 'ala nas, tidak ada rasa untuk meninggi di atas orang-orang, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang anak fulan, enggak. Walaysa fihi tatawulu 'alaihim, tidak ada tatawul. Sama sebenarnya, ini semua sama, ta'ali, tarafu, tatawul, yaitu merasa paling tinggi gitu loh. Ya, ini usulnya Syekh Abdul Razak emang seperti ini. Beliau seringkali membuat ungkapan yang sebenarnya sama ya. Ya, sebagai penghias kalimat. Walau akhadtu adrubal amthilati ala dzalika min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam la talabinal maqamu. Kalau saya mengambil contoh untuk masalah rifq dan muamalah dengan akhlak yang baik ini dari sunnahnya Nabi, maka akan panjang ini urusan, saking banyaknya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin afwan tadi, walau akhadtu adribul amthilata. Itu baca ya, salahan tadi. Walau akhadtu adribul amthilata. Lakin adribu mithalan wahidan ajiban wa mudhisha. Tapi saya pengen membuat misal satu yang ajaib dan membuat tercekatnya orang. Ya. Masya Allah, ini kajian ini heavenly banget loh, surgawi banget loh. Ya. Burung ya. Masya Allah, iya. Beneran, Anda pernah ada kajian tafsir Jalalain 5 tahun lalu. Itu kan di daerah, di dekat sana kan, di kediaman sana kan ada suara burung juga, tapi ada tambahin, ada feeling pakai suara burung lain yang lebih ramai lagi, lebih banyak gitu. Ini sampai ada yang komen, Masya Allah, ini dia benar-benar di taman surga nih, karena ada suara burung. Ya, Masya Allah. Tak terganggu nggak mas suara burung ini? Nggak kan? Nggak apa-apa. Nggak, kalau terganggu nanti suruh aja dia supaya diam. Tapi Masya Allah ajib. Ya. Ya, dia indama dakhala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam Makkah fatihan fil baladil ladzi udhiya fihi ashaddal adza. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah dalam rangka fatih fil balad, fi dzalikal balad, yaitu membuka tanah Mekah untuk Islam. Ya, Fathu Mekah. Yang mana itu negeri Mekah itu Nabi SAW dulu telah dicela, disiksa dengan berbagai celaan dan siksaan dalam dakwah. Ya, jadi Nabi itu datang ke tempat yang dulu ini tempat yang bikin trauma sebagian orang. Gitu loh. Dhahaba Abu Bakrin As-Siddiq wa ata biwalidih. Nah, kan Abu Bakar juga kan bersama Nabi Fathu Mekah. Kemudian datang Abu Bakar dan mendatangi bapaknya, bapak kandungnya Abu Bakar. Wa waliduhu lam yakun qad aslama ba'du. Ya. Bapaknya ini belum masuk Islam. Jadi bapaknya siapa? Abu Bakar belum masuk Islam, masih agama kepercayaan. Atabihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mumsikan biyadih. Jadi Abu Bakar mendatangkannya, bapaknya itu, kepada Nabi SAW sambil megang tangan bapaknya Abu Bakar. Wa kana sya'ru lihyatihi wa ra'sihi wa hawajibihi abyad. Ka'annahu thagamah. Anak tidak thagamah, antum cari aja artinya apa, anda tahu. Rajulun kabirun fissin. Orang yang sangat tua sekali ini, bapaknya Abu Bakar. Ya, Abu Bakarnya udah 40 tahun lebih, ya gimana bapaknya gitu kan. Lihyatuhu bayadha, putih, sya'ruhu abyad,
Ya, putih semua. Faja'a bihi Abu Bakar ila Nabi SAW. Abu Bakar mendatangkan bapaknya ke Nabi SAW. Ya. Ketika hadir nih Abu Bakar dan bapaknya diboyong sama Abu Bakar. Famadza qala alaihi salatu wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Qala halla tarakta asy-syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fih. Aduh Abu Bakar, aduh jangan capek-capek, bahasa kita nih bahasa. Aduh jangan capek-capek ngebawa orang tua kemari biar saya yang datang ke rumahnya. Paham nggak maksudnya? Gitu. Ya. Ibaratnya misalnya ada Pak Abu Rahmat datang, Pak udah jangan capek-capek ke sini Pak. Biar ana yang datang ke rumah antum misalnya gitu. Karena apa? Menghormati orang tua. Ya, menghormati orang yang sudah sangat tua gitu. Ya, ana tekankan itu. Biar pas sudah sangat tua ya. Gitu. Nah, ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hal la tarakta syaikha, wahai Abu Bakar, kenapa dibawa? Biarin beliau di rumahnya, biar saya yang datanglah kepada beliau. Dan ini beliau di tanah daerah Mekah yang itu dulu beliau tuh disakiti betul-betul. Enggak ada tuh terlintas di benak beliau untuk melampiaskan dendamnya. Oh ini nih gembongnya nih. Ente ini yang dulu itu nana ya. Sekarang ya, awas ente. Enggak. Hadzal khuluq ar-rafi'u al-'azimu min rajulin dakhala fatihan fi baladin udhiya fihi ashadd al-adha. Madza yasna'u fil qulub? Ini dia nih akhlak yang tinggi, mulia, besar dari seorang pria yang masuk ke suatu daerah yang telah menguasai daerah tersebut, yang mana daerah tersebut dulunya orang-orangnya telah betul-betul menyiksa dirinya. Sekarang dia seperti itu perilakunya, baik sekali. Madza yasna'u fil qulub? Apa yang dia buat terhadap hati-hati insan ketika itu? Tsumma wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadrih. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya ke dadanya mbah tua itu, yaitu bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka berkata, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Wahai mbah, apakah sampeyan mau bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasannya saya adalah Rasulullah? Maka berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Saya bersaksi tiada berhak disembah selain Allah, engkau adalah utusan Allah. Ya. Itu di antara contohnya ikhwan. Kepada bahkan orang yang tadinya bukan muslim. Tapi ini tentu dalam konteks apa? Ketika pria ini sudah tua dan diharapkan darinya betul-betul masuk Islam, maka Nabi SAW memperlihatkan karakter seorang muslim dengan akhlak yang mulia. Ya. Tapi tentu enggak semua konteks ikhwan. Ya, kalau misalnya ada dia pendeta yang mutamarrid, yang membangkang, ya ada cara lainnya gitu loh. Dengan hujah, bukan dengan cara seperti ini. Makanya surat Ali Imran itu turun karena ada sekian puluh ayat membuat bantahan terhadap para utusan dari negeri Najran. Para pendeta-pendeta Kristen datang kepada Nabi SAW untuk beradu argumen. Maka Nabi SAW melontarkan argumen dengan surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat sekian puluh. Jadi likulli maqamin maqal. Setiap konteks itu ada urusan sendiri, ada cara bicaranya sendiri. Ya. Itu untuk ulamanya. Ya. Untuk preman orang-orang kafir ada juga cara menghadapinya. Ya. Untuk akhwat kafir bukan akhwat namanya. Apa dong tuh? Kafirah. Tapi ngapain dakwahin perempuan kafirah? Coba lu antum mau dakwahin perempuan kafirah enggak? Yang muslimah aja banyak, ngapain yang kafirah? Ya kan? Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal selagi beliau meletakkan tangannya
di pundaknya Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal itu pemuda kecil, ABG, ya, kalau bahasa kita ya, syab, saghir, berkata, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Ya Umar, ini Umar bukan namanya? Anak karena terlalu fasih kali ya. Ya Umar, biasanya bapaknya Umar, ya pakai ya Umar. Bingung dia, kenapa dipanggil saya ya? Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Pernah gak kita ngomong gitu ke anak kecil? Ke ABG gitu. Lagi nongkrong di warkop. Sama temen-temennya. Ngomong jorok. Ya. Ya gulam. Ya siapa namanya? Tong. Inni uhibbuk. Saya mencintaimu. Kalau pakai bahasa kayak gitu repot. Waduh. Ya. Salah tafsir. Bilang saya mencintaimu karena Allah, nah gitu dah. Ya Antong, I love you. Ya. Enggak, saya mencintaimu karena Allah, gitu bilang. Inni uhibbuk. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan sampai engkau tinggalkan kalimat ini di setiap akhir salat. Nah, dubura kulli salatin di sini ulama berselisih pendapat maksudnya apa. Ada yang mengatakan dubura kulli salatin yaitu akhir salat dan masih termasuk dalam salat, yaitu sebelum salam atau setelah tasyahud, setelah salawat. Sebagian ulama menganggap bahwa dubura kulli salat itu setelah salatnya bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya astagfirullah. Kemudian terus habis itu baru Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ana pribadi, ana pegang pendapat yang pertama. Itu di tasyahud akhir sebelum salam. Makanya kalau misalnya ana menjadi imam, antum akan dapatkan tasyahud pertama lebih ringkas dibandingkan tasyahud kedua. Biasanya gitu ana. Karena tasyahud pertama ana mencukupkan sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah naik. Bukan begitu, Pak. Sampai ngerasain gitu enggak kalau misalnya ana jadi imam? Tasyahud pertama biasanya lebih cepat kan? Nah, tasyahud kedua biasanya agak panjang. Karena memang disyariatkan di situ doa. Gitu. Ini kadang-kadang beberapa orang enggak tahu tuh. Apalagi orang yang belum mengenal sunnah enggak paham. Sebenarnya di situ doa makbul loh. Kenapa? Gini, kita tahiyat, memuji Allah bersyahadat, kemudian salawat, itu magnificent banget. Sampai Nabi SAW ketika melihat ada orang kayak gini nih, di tahiyat akhirnya, sampai tasyahud, memuji Allah, tasyahud, kemudian salawat, habis Rasul bilang, ayo, doa, gitu. Padahal lagi sholat tuh orang, doalah, kamu bakal dijawab itu. Karena apa? Kita telah menunaikan ketika itu, udah lagi sholat, kan ibadah paling mulia. Kemudian udah memuji Allah, kemudian selawat pula. Itu tinggal doanya aja tuh. Karena biasanya baca doanya ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus apa lagi doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalau antum misalnya enggak keberatan, ya mungkin salat sendiri, tambah lagi doa, terserah antum. Karena Nabi SAW memerintahkan, silakan doa semau antum, ikhtar masyita. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu juga diajarkan dalam salat tuh baca itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi doa ini magnificent ya kawan. Bahkan doa ini di antara doa yang menjamak banyak hal. Bi'ibaratin ghalidhatin taghliqul qulub atau tughliqul qulub. Dengan ta'bir yang keras yang menutup qalbu wa tunaffirun nufus dan mengaburkan jiwa-jiwa. Walihadza man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair falyatahalla bimakarimil akhlaqi wa nabiliha. Siapa yang kepengen dirinya menjadi kunci kebaikan buat banyak pihak,
maka berakhlak karimah lah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Innama bu'itsu liyutammima salihal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi akhlak itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi SAW. Orang-orang Quraisy memiliki beberapa akhlak mulia. Ya, seperti loyalitas, kejujuran, keberanian. Tetapi Islam datang melengkapi semua itu dengan definisi yang benar, dengan arahan yang baik. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi semoga Allah jadikan ana dan juga antum miftah lil khair dalam bidang yang kita mampu insyaallah. Tapi dengan syarat yaitu sikap harus benar. Sikap harus benar, ya. Begitu. Wallahu taala. Kita lanjut ke Kifayatul Akhyar insyaallah taala.